Nama saya Duratul Baidai dari kelompok 8 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, ingin menjelaskan secara rinci mengenai mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, langsung saja. Pertama, yaitu materi sejarah peradaban Islam. Pengertian sejarah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu yang mencakup penyelidikan, dokumentasi, dan pemahaman tentang perkembangan manusia, masyarakat, budaya, dan peristiwa sejarah yang telah terjadi sepanjang waktu. Peradaban adalah bahwa mereka mencerminkan kemajuan dalam pemahaman dan penerapan pengetahuan manusia. Sedangkan kebudayaan Islam adalah yang melibatkan praktek, norma, dan nilai-nilai yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Periodisasi peradaban Islam yaitu pertama, periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi yang mencerminkan kemajuan dan kejayaan Islam. Kedua, periode pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi yang menandai penurunan dalam berbagai aspek. Ketiga, periode modern 1800 Masehi sampai sekarang yang melibatkan kebangkitan umat Islam dan upaya modernisasi. Metode studi sejarah Islam adalah pendekatan atau teknik yang digunakan untuk memahami dan menganalisis perkembangan sejarah Islam. Berikut adalah beberapa metode studi sejarah Islam yang umum digunakan. Metode deskriptif, metode komparatif, analisis sintesis, metode interdisipliner, metode kualitatif. Materi kedua yaitu bangsa Arab pra-Islam. Sebelum masuknya Islam, bangsa Arab pra-Islam memiliki kondisi sosial politik yang didominasi oleh sistem suku, di mana kepemimpinan bersifat patriarki dan berbasis pada kekerabatan. Dalam aspek sosial budaya, kesenian lisan seperti syair dan cerita-cerita memiliki peran penting. Suku Arab pra-Islam juga memiliki sistem kekerabatan yang kuat dan menjunjung tinggi tradisi. Sistem kepercayaan dan pada masa itu cenderung beragam dengan kepercayaan pada berbagai dewa dan roh. Ka'bah di Mekah dianggap sebagai tempat suci dan ritual keagamaan di sekitarnya menjadi bagian integral dari kehidupan spiritual. Ini adalah gambaran singkat tentang kondisi bangsa Arab pra-Islam. Materi ketiga yaitu masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin artinya pendahulu yang adil, yang merujuk kepada 4 khalifah yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq tahun 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar sahabat terdekat Nabi, menjadi khalifah pertama menghadapi penyebaran pemberontakan dan menegakkan otoritas Islam, memimpin ekspedisi penaklukan Ridawar, mencetuskan kompilasi Al-Quran dalam bentuk mushaf 1. Kedua, Umar ibnu Al-Khattab tahun 634 sampai 644 Masehi. Pemerintahan Umar ditandai oleh invasi wilayah Islam mencapai Persia dan Bizantium, menetapkan hukum dan kebijakan administratif termasuk sistem kas negara, membuka kota-kota besar seperti Yerusalem dan Alexandria. Ketiga, Utsman ibnu Affan tahun 644 sampai 656 Masehi. Pemerintahan Utsman fokus pada pembukuan Al-Quran dan penyebaran salinan ke seluruh wilayah Islam, membangun infrastruktur dan sistem administratif. Diakhiri dengan terjadinya insiden pembunuhan yang menyebabkan pertentangan di kalangan umat Islam.
Keempat, Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi. Pemerintahan Ali ditandai oleh konflik internal, terutama pertempuran sipil melawan kelompok oposisi, menghadapi pemberontakan yang mengakibatkan perpecahan dalam umat Islam. Dianggap sebagai periode awal konflik Sunni dan Syiah. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin menciptakan dasar-dasar sistem pemerintahan Islam. Juga mereka dikenal sebagai pemimpin yang adil, penuh integritas, dan fokus pada pelayanan umat Islam. Materi keempat yaitu dinasti Umayyah. Sejarah dinasti Umayyah berdirinya pada tahun 661 Masehi setelah Khalifah pertama Islam Ali bin Abi Thalib dibunuh. Pendiri utama dinasti Umayyah adalah Muawiyah I dan dimulai kepemimpinannya dari Damaskus. Kekuasaan dinasti ini mencakup wilayah yang luas, melibatkan perluasan ke berbagai wilayah di Asia, Afrika Utara, dan Spanyol. Masa kemajuan dinasti Umayyah, ekspansi wilayah dinasti Umayyah memperluas kekhalifahan hingga mencakup Spanyol di barat dan Asia Tengah di timur. Kemunduran dinasti Umayyah munculnya ketidakpuasan di antara kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kepemimpinan Umayyah, terutama di wilayah Hijaz. Pemberontakan di berbagai wilayah seperti Revolusi Abbasiyah di Persia menyebabkan kemunduran dinasti dan perebutan kekuasaan. Materi kelima yaitu dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah berhasil merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah. Sebagai pemicu ketidakpuasan terhadap pemerintahan Umayyah memuncak dalam pemberontakan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu al-Abbas al-Saffah. Para khalifahnya yaitu Abu al-Abbas al-Saffah pada tahun 750 sampai 750 Masehi, Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun al-Rasyid, Al-Ma'mun, dan Al-Muqtawakkil. Puncaknya adalah kemenangan Abbasiyah di pertempuran yang menandai akhir dinasti Umayyah dan dimulainya pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Masa kemunduran dinasti Abbasiyah ini di pertentangan politik internasional, krisis suksesi, pemberontakan, dan pertempuran internal menimbulkan instabilitas politik dinasti. Wilayah Abbasiyah dibagi menjadi beberapa kekhalifahan kecil yang semakin saling bersaing. Dinasti Abbasiyah meskipun mengalami masa keemasan ilmu pengetahuan dan budaya, juga mengalami tantangan besar yang mengarah pada penulisan politik dan keruntuhan akhir pada abad ke-13 Masehi. Meskipun demikian, warisan ilmiah dan budaya Abbasiyah tetap mempengaruhi perkembangan selanjutnya dalam sejarah dunia Islam. Materi terakhir yaitu peradaban Islam di Spanyol. Masuknya Islam di Spanyol, peradaban Islam
dimulai pada tahun 711 Masehi ketika pasukan Islam di bawah pimpinan Tariq Ibnu Ziyad menguasai selat dari Afrika Utara dan berhasil mengalahkan pasukan Visigoth di Guadalete. Para khalifahnya Al-Andalus pada awalnya kepemimpinan di wilayah ini dipegang oleh Umayyah dari Damaskus. Abdul Ar-Rahman I mendirikan kekhalifahan merdeka di Cordoba setelah melarikan diri dari kekhalifahan Abbasiyah di timur. Abdul Ar-Rahman III mencapai puncak kejayaan Cordoba, mendirikan kekhalifahan Cordoba yang kuat dan makmur. Al-Hakam II masa emas ilmiah dan budaya, membangun perpustakaan besar dan mengokong perkembangan ilmu pengetahuan peradaban Islam di Spanyol, mencapai puncak kemajuan budaya dan ilmiah pada masa kekhalifahan Cordoba. Toleransi antaragama dan perkembangan ilmu pengetahuan menandai era keemasannya, namun pertentangan internal dan serangan Kristen akhirnya membawa pada peradaban Islam ini ke masa kemunduran dan hancur pada abad ke-15 Masehi ketika Granada, terakhir dari kerajaan Islam di Spanyol, jatuh ke tangan Katolik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.